Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan walaupun cuaca di tempat saya sih mendung, hujan dari tadi sebelum subuh, mudah-mudahan sih tentunya tidak menyurutkan semangat kita ya untuk mengikuti virtual guest lecture pada pagi hari ini. Yang terhormat kedua narasumber kami, Bapak Henry Ramdan dan juga Bapak Ismail, dan juga Bapak Ibu dosen dan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali lagi pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri virtual guest lecture yang sudah sekian kalinya dilakukan di Departemen Manajemen. Pak Henry, Pak Ismail, tentunya kami sangat berterima kasih memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas perkenan Bapak untuk bisa menjadi narasumber pada pagi hari ini. Pagi-pagi Pak udah disuruh udah disuruh memberikan materi gitu di sesi ini, tapi mudah-mudahan hal ini tidak memberatkan Bapak dan malah juga bisa sharing itu kan menjadi sesuatu yang menyenangkan ya Pak ya, bisa memberikan manfaat untuk banyak orang begitu. Tentunya di sela-sela kesibukan Bapak mudah-mudahan apa yang nanti kita akan dengarkan sharing dari kedua narasumber kita tentunya akan memberikan manfaat dan memperkaya, menambah wawasan khususnya adalah untuk mahasiswa kami dan juga kami juga tentunya para dosen juga akan mendapatkan banyak insight tentunya dari hal yang lebih praktis sifatnya. Jadi Bapak memang secara berkala, secara rutin kami dari departemen senantiasa mengupayakan untuk menghadirkan berbagai narasumber pada sesi perkuliahan. Tentunya adalah untuk memberikan informasi atau juga wawasan lain di luar konsep yang memang kami berikan di kelas, begitu sifatnya lebih praktikal. Nah, khususnya untuk pada pagi hari ini, mata kuliah yang kebetulan diisi oleh guest lecture Pak Henry dan Pak Ismail itu adalah mata kuliah manajemen proyek dengan topik khusus seperti yang kita bisa lihat di background kita, itu adalah Project Management in Business, Innovation and Sustainability. Topiknya cukup singkat, tapi stressingnya atau ada dua kata kunci yang sebetulnya sangat relevan ya. Innovation and sustainability. Tentunya di era VUCA sekarang inovasi menjadi sangat penting. Kemudian juga aspek sustainability juga menjadi concern kita semua, khususnya adalah untuk pencapaian SDGs begitu. Jadi tentunya teman-teman mahasiswa jangan lewatkan kesempatan pada pagi hari ini selama 2 jam ke depan hanya sekedar standby saja, tapi tentunya siapkan diri kalian bukan cuma mendengarkan, tapi juga betul-betul mencermati, mengkritisi, sehingga bisa lebih banyak ilmu yang kita dapatkan, dan juga bahkan silakan untuk menanyakan jika ada hal-hal yang sekiranya masih kurang jelas. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim teaching manajemen proyek, Pak Eko, yang di koordinatornya adalah Pak Eko dan juga teman-teman yang lain, Bu Linda dan teman-teman yang lain, dan juga para panitia Center of Management Komet ya, alhamdulillah arrangement-nya bisa berjalan pada pagi hari ini. Tentunya kita juga berharap selama 2 jam ke depan tidak ada kendala sehingga kita bisa selesaikan virtual guest lecture ini dengan sangat baik. Mungkin itu saja sebagai pembuka dari saya. Sekali lagi khususnya kepada Pak Henry dan Pak Ismail, saya atas nama departemen mengucapkan terima kasih dan juga mudah-mudahan ini menjadi network kita ya Pak ya. Mudah-mudahan di kedepannya tentunya ini kan di kami dicatat nih Pak, di list gitu. Pak Henry, Pak Ismail, mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya kita akan bisa berkolaborasi dalam hal yang lain. Teman-teman Pak Ismail dan Pak Henry ini luar biasa, narasumber yang luar biasa. Saya sempat intip kurikulum vitae-nya, sangat luar biasa. Ini kesibukan dan pengalamannya nanti akan lebih jelas dipaparkan oleh Pak Eko mengenai CV beliau. Jadi sekali lagi
semangat mengikuti sesi pada pagi hari ini. Insya Allah akan memberikan kemanfaatan buat kita semua. Baik, wilahi taufik wal hidayah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kesempatan langsung ke Pak Eko untuk memoderatori acara kita. Silakan Pak Eko. Terima kasih banyak Bu Wita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini adalah momen yang spesial, terlebih untuk mata kuliah manajemen project di pertemuan ke-12 ini. Jadi bagi Pak Hendri dan juga Pak Ismail, mata kuliah kita di IPB umumnya terdiri dari 14 kali pertemuan, dan biasanya memang di salah satu pertemuan atau 2 pertemuan kita alokasikan untuk dosen tamu untuk memberikan insight yang baru, terutama dari para praktisi atau juga mengambil studi kasus yang sekarang sedang relevan gitu ya, terutama terkait dengan mata kuliah manajemen project. Ya, ini project-project yang berbasis pada startup ya, dan juga digital. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan pencerahan dari 2 orang narasumber yang sangat relevan dan kompeten di bidangnya. Kita sapa dulu ya. Yang pertama adalah Pak Hendri Ramdan MBA. Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat ya. Sehat Pak Eko. Salam. Alhamdulillah. Pak Hendri, beliau ini seorang entrepreneur, investor, dan juga penulis buku. Bukunya masuk dalam kategori bestseller juga. Mungkin kalau dilihat di Perpustakaan Nasional itu masuk ranking 2 Pak Hendri ya, dengan judul Startuppreneur. Kemudian pembicara, nah ini kurikulum vitae dari beliau. Beliau menuntaskan pendidikannya S3 di Universitas Indonesia. Sedang Pak Eko. Dan juga menjadi lulusan terbaik ketika mengambil program master di ITB ya. Dan S1-nya Teknik Industri dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga memperoleh sertifikasi Wakil Manajer Investasi TICMI di tahun 2017. Dan salah satu prestasi yang menonjol adalah pernah memperoleh Business Leader Award dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2015. Nah, ini beberapa poin dari beliau. Selanjutnya kita sapa dulu pembicara kita yang kedua, Bapak Ismail, Iis Ismail. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam. Halo Pak Eko. Apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Nah, beliau ini kalau tadi Pak Hendri penulis buku terkenal tentang startup, beliau ini mungkin bisa dikatakan pelaku atau fasilitator untuk startup ya. Memimpin sebuah institusi atau organisasi yang bergerak di bidang startup, yaitu Digital Innovation Law di Bogor. Nah, nanti apa itu DILO akan dikenalkan lebih jauh oleh Pak Ismail ya. Apakah ini sejenis fasilitas? Kalau nggak salah kerjasama dengan Telkom juga Pak ya? Iya benar, kita di bawahnya Telkom. Ya, jadi memang ada, kalau di Malaysia itu mungkin kita pernah kunjungan, ada namanya Magic Malaysian Global Innovation Center yang mereka menawarkan opportunity pada banyak startup untuk bisa memperoleh pembiayaan, tapi sebelum mendapatkan pembiayaan mereka diberikan semacam coaching, diberikan tempat, kemudian nanti mereka akan mempertemukan dengan beberapa investor, melakukan pitching dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa lihat pengalaman sejauh mana misalnya peran yang dimainkan oleh Digital Innovation Law di Bogor tadi. Berapa banyak kemudian yang sudah dibina dan bagaimana sih pengalaman di dalam mengelola project-project startup. Karena yang menarik memang
bisa jadi proyek startup ini berbeda dengan proyek-proyek yang sifatnya konvensional. Apakah itu terkait dengan infrastruktur atau kemudian terkait dengan sekedar menyelenggarakan event atau organizer ya. Nah, tentu punya karakteristik yang berbeda. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan menggali lebih banyak tentang itu dengan berusaha untuk mempelajari bagaimana inovasi dan sustainability ini menjadi titik penting dalam pengelolaan sebuah proyek. Untuk itu, mari kita langsung saja ke pembicara yang pertama, kepada Bapak Hendri Ramadan. Kami persilahkan. Baik. Terima kasih Pak Eko. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebuah kehormatan bagi saya diundang Departemen Manajemen IPB. Terima kasih Bu Wita dan para ketua dan pengurus pimpinan di Fakultas Manajemen di IPB. Jadi pada pagi hari ini saya akan share pengalaman saya ya. Jadi sebenarnya tadi yang Pak Eko sampaikan, saya sebenarnya lebih banyak ke dunia, walaupun saya penulis, tapi sebenarnya saya itu pelaku ya. Maksudnya pelaku itu saya banyak banget sudah nekuni dunia bisnis itu dari sejak mahasiswa malah. Jadi di tahun 2003 saya udah mulai nekuni dunia usaha ya. Walaupun saat itu belum dikenal tuh yang namanya startup. Istilah startup itu belum muncul. Ya istilahnya UKM lah ya. Jadi mungkin di sini banyak adik-adik mahasiswa ya yang menjelang lulus nanti mau menentukan pilihan hidup atau pilihan karirnya, mau apakah mau usaha atau mau nekuni dunia kerja gitu ya. Ini mungkin jadi salah satu nanti setelah selesainya pemaparan yang saya sampaikan, sharing yang saya sampaikan, mungkin jadi ada tambahan insight ya untuk teman-teman adik-adik mahasiswa semuanya yang ada di IPB. Jadi oke, sebelum saya mulai mungkin adik-adik kan tahu tentang dunia startup. Nanti coba saya sampaikan sampai selesai. Saya coba nanti nanya kepada adik-adik, pada teman-teman mahasiswa. Kalau ada saya tanyakan bisa diketik di chat. Nanti ada kalau nggak ada pertanyaan bagus bisa diketik di chat. Nanti ada 3 buku saya yang akan saya kasihkan gratis ke teman-teman, ke adik-adik mahasiswa. Jadi mudah-mudahan itu bisa juga tambah ilmu ya. Wah, terima kasih sekali nih Pak. Wah, ini kesempatan nih untuk dapat buku gratis. Ya. Oke, ya, kita start ya. Mulai. Sorry. Nah, ini mungkin lagi hype ya, lagi demam-demamnya. Siapa aja nih yang sudah nonton film startup, drama Korea yang lagi, kalau dunia startup nih, aduh, lagi hampir udah selesai ya, hampir 16 episode ya. Jadi ini inspirasi banget bagi teman-teman startup. Bahasa-bahasa yang digunakan itu sangat banget membumi ya dengan dunia startup ya. Jadi dari episode 1 sampai episode 16 itu sangat kita nonton tapi kita sambil belajar. Jadinya sangat mudah memahaminya gitu ya. Kalau yang sebelah kanan ini buku-buku saya. Jadi kalau adik-adik ada yang pernah baca buku-buku saya, sebenarnya ini saya tulis sudah lama ya, sudah 4 tahun yang lalu ya, 2016 ada 3 buku yang saya tulis. Dulu saya niat nulisnya itu hanya 1 buku sebenarnya. Yang Startuppreneur, teman penerbit minta saya bikin serial 3 buku. Kenapa nulis ini 2016 itu, saat itu 2015 itu ada momen ketika Tokopedia itu dapat pendanaan cukup fenomenal ketika itu ya, $100 juta dari SoftBank sama Sequoia. Maka ketika itulah muncul dunia startup itu sangat bergairah, sangat diperhatiin gitu ya. Semua orang jadi tahu tentang startup. Startup itu gimana? Apa itu startup ya? Dan akhirnya saya coba menuliskan. Dan kebetulan saya dapat kesempatan di tahun 2015 itu ikut Stanford Go to Market, yaitu semacam ya kalau di startup yang film startup drakor itu kayak sandbox gitulah. Selama seminggu
diajarkan oleh para profesor Stanford waktu itu tahun 2015. Selama seminggu kita dikumpulin waktu itu di skalanya di ASEAN ya. Waktu itu kebetulan saya aja salah satu dari Indonesia, yang lainnya dari negara ASEAN ya. Ada Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia segala macam. Kebetulan saya salah satu-satunya wakil malah dari Indonesia. Dan saat itu seminggu kita dikumpulin segala macam, kita digodok di ini jam 7 pagi sampai jam setengah 10 malam, kita digodok tiap hari ya. Dan pada akhir sesi, setiap akhir sesi itu kita ada kesempatan pitching lah istilah startup, mempresentasikan konsep bisnis startup yang kita mau usung gitu ya. Dan pada akhir acara, pada akhir event itu kita dipilih 10 startup terbaik waktu itu. Dan kebetulan saya masuk jadi salah satunya dan dikasih kesempatan untuk sharing bicara di momen waktu itu adalah ASEAN Entrepreneurship Summit di KLCC di Kuala Lumpur. Di depan hampir 1.000 lebih ya para pemangku atau para stakeholder startup lah di dunia di ASEAN lah waktu itu. Jadi pengalaman itu sangat berharga, makanya saya tulis tuh dalam buku Startuppreneur. Saya ingin bagi-bagi ilmunya, dan ini saya tulis benar-benar motifnya memang sosial. Jadi semua royalti itu saya sumbangkan ke ada salah satu yayasan namanya Fusi Foundation. Jadi benar-benar saya nggak ambil keuntungan dari bukunya ini gitu ya. Jadi benar-benar buku semoga ada manfaat dan itu jadi jadi jalan lah untuk teman-teman startup untuk belajar ya. Kemudian di sebelah kanannya ada startup lessons juga. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh dunia startup, oleh pelaku startup. Jadi nggak perlu ngerasain yang seperti yang kita tahu startup kan banyak kejedot, banyak mentok-mentok gitu ya, banyak gagalnya, banyak jatuhnya ya. Nah itu ada pengalaman-pengalaman itu yang saya sarikan ke dalam buku Startup Lessons. Dan terakhir itu startup business model. Ya ini saya juga, karena saya juga belajar nyari-nyari informasi apa sih bisnis model yang bagus. Nah ini saya kumpulin ini jadinya 50 model bisnis yang kiranya memang sudah berhasil di banyak startup gitu ya, baik lokal maupun mancanegara. Ya Pak. Iya, jadi 50 model inilah yang saya kumpulkan, kemudian ini bisa diadopsi sama teman-teman di dunia startup. Jadi 3 buku ini bisa jadi tambahan atau informasi untuk teman-teman adik-adik mahasiswa. Jadi pada hari ini sebenarnya saya mau sharing tentang bagaimana sih ya kita pandang startup itu, memulai startup itu seperti project ya. Jadi kan topik kuliahnya adalah tentang manajemen project ya. Tentunya dalam dunia manajemen project kita akan kenal nanti ada waktu, time ya, ada biaya, cost, terus ada quality-nya gimana, ada resource-nya, sumber dayanya gimana ya. Nah, itu kita akan bahas nanti sepanjang sharing saya hari ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin saya flashback sedikit. Ini salah satu legenda bisnis Indonesia lah. Mungkin teman-teman yang di dunia usaha udah paham ya dengan Bob Sadino. Mungkin kalau adik-adik yang masih milenial, karena ini angkatan kolonial gitu ya. Jadi mungkin belum gitu kenal dengan beliau. Cuman beliau ini salah satu pendiri Kemcik. Jadi beliau itu pernah nanya dan pernah ditanya sama adik-adik mahasiswa, bisnis apa yang paling bagus? Selalu begitu ditanya. Apa sih Om Bob, panggilannya Om Bob, bisnis apa sih yang paling bagus? Nah, beliau selalu jawabnya gini, sangat sederhana, sangat simpel. Dijawab ya, bisnis yang dijalankan dan tidak usah dipertanyakan lagi. Jadi jangan banyak nanya, kata beliau. Jadi jalan aja, bisnis apa yang paling ya jalan. Jangan cuma nanya tapi nggak jalan, nggak eksekusi gitu ya maksud beliau. Jadi bisnis itu ya harus dijalankan, dilakukan gitu ya. Ini pengantar aja sedikit ya sebelum saya masuk ke materinya. Dan ada Ron Conway. Nah, kalau adik-adik teman-teman mahasiswa belum kenal, ini Ron Conway ini investor awalnya Google sama Facebook nih. Jadi kalau di sana di Silicon Valley dikenal Godfather dia aja nih. Kata dia juga sama nih senada dengan Om Bob itu. Nah, jadi kata dia anytime is a good time to start a company. Jadi ya kapan saja itu waktu yang baik untuk mulai perusahaan. Jadi jangan sampai kita tahun depan bagus pandemi begini ya. Pandemi ini nggak bagus untuk mulai bisnis gitu ya.
misalnya COVID-19, wabah segala macam, nggak mulai bagus. Padahal kapan saja itu waktu yang baik untuk mulai bisnis. Tahun ini saya sendiri ada 3 company yang saya tiga perusahaan yang saya bangun di tahun ini ya. Jadi ada 1 laboratorium klinik, memang di pandemi ini sangat dibutuhkan. Ada 1 distribusi gitu ya. Dan 1 ada lagi masih memang kaitannya dengan kesehatan karena ada hubungan dengan pandemi. Jadi tapi gitu, maksudnya kita itu setiap ada waktu-waktu tidak masalah kalau ada pandemi, asalkan kita lihat bahwasanya bisnis apa yang cocok di masa pandemi begini gitu ya. Jadi bukan karena ada pandemi maka kita stop, nggak memulai gitu ya. Tapi sebenarnya ada peluang di balik pandemi gitu ya, maksud saya begitu. Jadi jangan sampai kita tertutup atau nyari alasan sebenarnya bahwasanya itu ini pandemi, ada wabah segala macam, nggak bisa mulai. Padahal nggak begitu. Padahal kita ada opportunity, peluang yang ada di dalamnya gitu ya. Itu kata Ron Conway. Nah, kita mulai. Nah, ini mungkin kalau sudah ada yang pernah baca bukunya Lean Startup, Eric Ries, nanti mungkin Pak Ismail juga ya dari Digital Launch, mungkin banyak juga cerita tentang startup digital khususnya ya. Jadi kalau kata beliau, startup is human institution designed to deliver a new product or service under condition of extreme uncertainty. Jadi startup itu lembaga bentukan manusia, bisa individu, bisa perusahaan gitu ya, yang didesain untuk mendeliver produk baru atau service baru, layanan baru dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Jadi poinnya di sini nih, extreme uncertainty. Jadi startup itu banyak ketemu hal-hal yang sangat tidak pasti. Maka dikatakan gagalnya startup itu banyak banget. Ada yang bilang 90% lebih itu gagal. Jadi ketidakpastian ini yang membedakan startup sama perusahaan yang sudah established atau yang sudah mapan. Karena startup itu masih mencari bentuk, masih mencari istilahnya kalau dalam dunia startup itu product market fit. Jadi produknya itu cocok dengan marketnya. Jadi ketika cocok itulah maka dia bisa eksis atau bisa sustain gitu ya. Nah itu jadi poin bagaimana startup itu bisa bertahan gitu ya. Kemudian kita lanjut nih. Jadi mulai dari mana? Nah, di pertanyaan banyak nih teman-teman yang mau memulai ya, memulai project startupnya sendiri, pasti mulainya dari ide gitu ya jawabannya ya, menemukan ide gitu ya. Namun gimana sih nemuin ide yang brilian? Nah, ini sebenarnya sudah ada toolsnya nih, namanya design thinking. Ini juga Profesor Stanford ini bentukan atau hasil research dari profesor di Stanford University. Jadi tools ini sangat manfaat untuk menemukan ide yang bagus gitu ya, dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang mau cari ide gitu ya. Padahal ide sebenarnya sangat banyak ya. Cuman bagaimana ide itu yang bagus, brilian itu yang membedakan. Dan tadi sekali lagi jangan sampai gini, ide bagus tapi eksekusinya lemah gitu ya. Eksekusinya itu malah penting. Pengalaman saya nekuni hampir 17 tahun di dunia usaha, dunia startup bisnis gitu ya. Ya jangan terlalu banyak ide tapi nggak jalan gitu ya. Ide-ide jalani lah, ide-idenya satu pun yang sederhana jalani gitu ya. Jangan nggak dijalankan. Jadi gimana cara kita ini design thinking itu? Nah kita lihat. Ini ada contoh nih. Mungkin sudah kenal ya Airbnb ya. Jadi Airbnb ini kan startup yang bergerak di bidang penyewaan akomodasi penginapan ya, baik itu hotel, apartemen dan lain-lain ya. Jadi ketika tahun 2009 itu ya, Airbnb itu hampir bangkrut. Jadi ketika itu mereka itu sangat sedikit traction-nya, kalau istilah startup itu sangat sedikit datang traffic yang ke website mereka. Kenapa? Nah, waktu itu kayaknya mereka coba mau mencari tahu gitu ya. Jadi mereka itu datengin tenan-tenan atau pemilik-pemilik properti yang sudah upload ke dalam sistemnya mereka. Mereka datengin tuh ke pemilik-pemilik itu, ada masalah, mereka pengen cari tahu lah ada masalah apa sih segala macam gitu ya, atau ingin mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh para pemilik properti itu ya. Dan mereka datangkan juga
mereka tanya-tanya kepada user-user, para pengguna awal dari Airbnb. Hanya mereka dapatkan bahwasanya foto-foto yang ada di dalam situs mereka itu tidak membuat menarik bagi si para user, para pengguna gitu ya. Jadinya mereka memutuskan untuk merekrut atau meng-hire fotografer dan membantu untuk foto-foto properti yang ada di dalam yang ada bagi si pemilik properti. Jadi pemilik properti itu dibantu foto-fotonya supaya lebih bagus gitu ya, lebih menarik di mata para pengguna Airbnb. Nah, sejak saat itulah traffic lonjakan Airbnb itu sangat tinggi. Nah, itu juga salah satu bentuk sebenarnya design thinking pertama yang dilakukan Airbnb, yaitu empati. Jadi empati kepada masalah yang ada pada customer gitu ya, yang ada pada jadi customer Airbnb kan ada dua ya. Pertama itu adalah si usernya, penggunanya, dan yang kedua adalah si pemilik propertinya. Jadi dua-duanya empati. Gimana sih pemilik properti ini propertinya bisa disewakan atau bisa dapat penyewa gitu ya. Dan para user yang gunakan juga merasa nyaman atau merasa yakin dengan bahwasanya propertinya itu bagus untuk ditempati gitu ya. Makanya ini design thinking ini mulainya dari empati. Jadi kalau teman-teman punya ide, jangan ide itu berangkat dari pribadi masing-masing. Jangan. Ide itu berangkat dari empati problem yang ada di masyarakat gitu, yang ada di publik, yang ada di target-target pelanggan gitu ya. Jadi kita lihat dulu ada masalah apa sih. Kalau dulu mungkin kalau Gojek, Mas Nadiem gitu ya, oh ini masalahnya adalah kita mau mesen Gojek gitu ya, negosiasinya dimahalin gitu ya, biaya Gojeknya padahal dekat gitu ya. Atau nggak kita nunggu Gojek kayak kelamaan gitu ya, yang mangkal lagi kosong. Ya, jadi ada masalah-masalah yang kita sebenarnya bisa berempati dan itu kita bisa dapat solusi gitu ya. Namun sebelum jumping ke solusi, kita harus yang kedua nih define masalahnya. Jadi harus mendefine masalah yang tepat gitu ya. Jangan sampai kita mendefine masalah yang sebenarnya bukan masalah gitu ya. Nah, jadi kita harus mendefinisikan masalah yang sesuai, masalah yang cocok dengan kondisi masyarakat atau kondisi calon pelanggannya kita gitu ya. Kemudian kita munculkan deh idenya. Nah, idenya, udah kita tetapkan idenya seperti ini. Misalkan layanan aplikasi Gojek ketika itu ya. Kemudian kita buat prototipenya, kita buat prototip awal, kita tes, dan kemudian kita dapat feedback kan. Nah, mana yang jalan, mana yang enggak. Mana yang jalan, mana yang enggak, dan ini selalu berulang ya. Misalnya kita bisa balik ke tes, balik lagi ke prototype. Kalau misalkan menurut kita tesnya kurang bagus hasilnya, kita buat lagi prototipenya. Atau enggak prototype kita balik lagi ke ideate. Kenapa? Karena idenya ternyata harus lebih diubah, dimatangkan lagi. Jadi ini bisa bolak-balik gitu ya, sampai ke implementasi yang paling tinggi atau implementasi yang paling tepat. Seperti ini design thinking untuk menemukan ide yang cocok kiranya untuk teman-teman. Oke, kemudian kalau tadi ini saya lanjut sedikit tentang MPV. Ini mungkin teman-teman kalau tahu istilahnya startup, produk minimalis lah, produk minimum yang tadi kita mau tes tuh, produk minimumnya apa sih yang kita bisa coba sajikan atau coba sampaikan kepada target pelanggan atau target customer kita. Yang kita bangun dengan cepat, kemudian kalau misalkan kita tes, kita ukur tuh, dapat data, nah, kemudian balik lagi ke ideas. Ideas itu maksudnya balik lagi ke kiranya idenya perlu kita revisi nggak, perlu kita perbaiki nggak. Nah, kalau memang perlu, nah itu kita perlu lakukan perubahan gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang paling penting nih, yang nentuin startup kamu akan sustain apa enggak sebenarnya. Karena kalau enggak begini, ya kita hype-nya dapat, cuman ternyata produk kita enggak begitu disukai atau enggak begitu dicintai, dipakai, digunakan berulang kali oleh pelanggan kita gitu ya. Jadi perlu ada yang namanya product market fit gitu ya. Kalau menurut Sam Ellis,
apa sih product market fit? Nah, kalau misalkan dijawab, apabila kamu berhenti jual produk servis kamu, apakah pelanggan kecewa? Nah, jika ada jawabannya 40%, berarti kamu sudah raih PM fit. Jadi kamu sudah raih product market fit. Jadi kalau pelanggan kecewa, kamu berhenti melayani mereka, minimal 40%-nya itu mengatakan kecewa, nah, berarti kamu sudah dapat product market fit. Nah, ini juga strugglingnya para startup ya untuk mendapatkan product market fit ini. Nah, tadi masalah ide. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan tim. Nah, ini juga dunia startup, tim itu penting ya. Jadi tidak ada perusahaan yang dibangun oleh one man atau superman gitu ya. Walaupun bosnya satu, tapi kan timnya banyak ya. Maksudnya ada staffnya, ada timnya mengerjakan di dalamnya ya. Jadi tidak ada yang perusahaan bagus tuh sendirian gitu ya. Jadi yang lakukan jadi bagus itu malah timnya gitu ya. Pengalaman saya juga selama menekuni dunia bisnis juga saya selalu mencari tim-tim yang pengalaman gitu ya. Tim-tim yang bahkan lebih jago, lebih ahli di bidangnya dibandingkan saya. Terakhir itu saya setup yang laboratorium, ada salah satu laboratorium klinik yang memeriksa untuk PCR untuk COVID-19. Itu saya hire teman-teman yang udah pengalaman 20 tahun, 15 tahun, yang sudah pengalaman di dunia lab, di dunia laboratorium klinik. Jadi ketika ada problem, mereka itu lebih ahli eksekusi dibandingkan saya gitu sebenarnya. Saya cuma ngasih arahan, kita mau langkah ke sana, ngasih goal, rencana, plan gitu ya. Tapi mereka lah yang eksekusi di dalam gitu ya. Ya itu juga. Tapi kalau bagi teman-teman startup yang masih mulai dengan dana kas terbatas, tentunya kita lihat dengan dana yang kas yang ada, kita gimana bisa membangun tim. Bangun tim ini bisa dua hal ya. Bangun tim itu ada satu misalkan partner gitu ya. Nah kayak gini. Ada partner, kalau teman-teman startup, teman-teman adik-adik, kita lihat di sini ada, pasti tahu kan ya ini Steve Jobs ya. Jadi sebelah kiri ada Steve Jobs dan si Steve Jobs-nya. Jadi ada Steve Wozniak sama Steve nih. Jadi mereka ini yang bangun sebenarnya, tapi yang muncul Mr. Steve Jobs-nya yang muncul. Yang saya mau katakan partner itu saling melengkapi ya. Sebenarnya dari kalau dunia yang di Apple tuh awal-awal Apple berdiri dibandingkan Steve Jobs-nya. Namun karena biasa orang produk gitu ya, orang IT-nya gitu biasa di belakang layar gitu ya, banyak ngomong kemana-mana, tapi dia memang yang sangat membantu Steve Jobs untuk mendapatkan produk atau menemukan atau menciptakan produk yang bagus gitu ya. Nah ini dia berarti Steve Jobs ada partner ya. Bagaimana dengan Bill Gates? Nah ini juga Bill Gates juga sama ya. Jadi Bill Gates itu nggak sendirian, ada partnernya. Jadi ini ada partnernya Paul Allen. Paul Allen juga beda signifikan lagi usianya jauh gitu ya. Ketika kita lihat fotonya tuh yang sebelah kiri ya, foto lamanya. Ini Steve Jobs masih muda banget, sedangkan Paul Allen udah sangat lebih matang gitu ya, lebih dewasa. Namun justru disinilah mereka melengkapi ya, dengan Paul Allen dengan pengalaman yang banyak bisa membantu Steve Jobs. Jadi ini tim kalau dalam proyek startup gitu ya, tim juga sangat menentukan gitu ya untuk keberhasilan startup. Nah kalau satu lagi, bagaimana kalau misalkan saya saya mau partner 1 atau partner 2 tergantung kebutuhan ya. Jadi nggak mesti harus banyak-banyak gitu ya. Dan malah kalau banyak, pengalaman saya malah nggak jalan gitu ya. Saya ada pernah partner sampai 6 orang malah nggak jalan. Saya partner ada 3 orang, 4 orang jalan, ada 2 orang jalan gitu ya dengan partner-partner beberapa ya.
Jadi saya selama ini bahkan saya nggak pernah bisnis saya nggak pernah jalan sendirian. Jadi selalu berpartner dengan teman-teman, entah teman sama mater, teman dengan teman di profesional gitu ya. Jadi ada partner-partner yang saling mendukung, membantu saya gitu ya, dibandingkan saya jalan sendirian gitu. Dan ada juga partner kalau misalkan sudah nantinya berkeluarga, bisa jadi partner dengan pasangannya gitu ya, dengan istri atau dengan suaminya gitu ya, menekuni bidang usaha atau startup yang bersama gitu. Itu juga nggak dipungkiri ada juga begitu ya, pasangan startup istilahnya. Oke. Nah ini teman-teman kalau udah nonton startup, drama startup, nah ini justru pasti tahu ya, ini CEO-nya bukan Namdosan gitu ya, CEO-nya adalah CEO Dalmi. Nah ini juga kenapa dipilih CEO-nya, nggak mesti orang CEO itu nggak mesti CEO-nya itu adalah foundernya atau yang ahli produknya gitu ya. CEO-nya justru yang bisa tanda kutip jualan atau memasarkan gitu ya, yang bisa berkomunikasi, memasarkan, menjual, menggait supaya produk-produk yang dibuat oleh perusahaan itu laku, sebenarnya gitu. Jadi ketika CEO-nya dipilih oleh teman-teman Samsung Tech gitu, CEO Dalmi ya, itu karena memang dilihat mereka memandang ya CEO Dalmi yang mampu untuk mewakili mereka di pentas, di panggung, ketika pitching dan segala macam. Jadi itu membantu mereka malah menjual, memasarkan produk mereka, menceritakan produk mereka kepada khalayak yang lebih luas gitu ya. Jadi nggak wajib CEO-nya itu kamu gitu ya. CEO-nya itu Anda yang memang ahli di produknya, nggak mesti. Justru kalau misalnya ada kawan yang lebih komunikatif, lebih ahli dalam membangun relasi, ya istilahnya memarketingkan produk atau layanan kita, ya kenapa enggak kita kerjasama ya. Dia punya kompetensi di situ, dan justru itu membantu kita yang kurang mampu untuk untuk tampil atau untuk memasarkan gitu ya. Kemudian, nah ini tadi udah masuk tadi tim. Yang ketiga masuk kepada finansial. Jadi sini semua hal penting dalam proyek startup ya. Jadi tadi pertama ada ide bagaimana, terus yang kedua ada timnya bagaimana, yang ketiga ada keuangannya bagaimana. Jadi keuangan startup juga sangat hati-hati ya. Maksudnya gini, startup tahu kita bahwasanya startup itu kalau belum ada dana ya, belum ada investor, tentu akan mengandalkan dana sendiri gitu ya. Jadi kita mengandalkan, apalagi kalau masih mahasiswa gitu ya. Dulu ketika saya masih mahasiswa, investor saya orang tua saya waktu itu. Jadi orang tua saya mintain dana, saya mau buka dagang di kantin mahasiswa, dagang makanan gitu. Modal cuma 500.000 apa ya waktu itu ya. Jadi nggak banyak lah. Pokoknya saya buka kantin, dagang nasi gila waktu itu, yang zaman itu masih hype, masih bagus. Saya buka kantin sana, ya itu kita yang manfaatin uang itu aja yang kita putar. Jadi jangan sampai kita membeli sesuatu yang sesuatu yang sangat mahal, yang sangat mubazir, sehingga uang kita itu habis gitu ya. Dan ini pengalaman di banyak startup juga, dan pengalaman pribadi saya juga gitu. Jadi jangan sampai uang terbatas tapi kita mau sesuatu yang mewah gitu ya, sesuatu yang wah gitu ya. Jadi kita harus punya kebijakan, kalau bisa ya pembayaran untuk pengeluaran itu hati-hati gitulah. Jangan sampai mubazir atau nggak perlu gitu ya. Kemudian juga kalau mau minjem juga hati-hati juga. Jadi kita pinjam. Ini maksudnya pinjam bisa jadi kita nyari investor ya, maksudnya nyari investor terdekat, misalnya angel investor, orang tua, keluarga dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak perlu ya janganlah gitu maksud saya. Jadi kalau misalkan perlu ya oke, tapi kalau nggak perlu jangan gitu ya. Oke, terus saya lanjut ke bagian marketing aspek. Nah, ini sedikit aja, mungkin nggak banyak ya, sebentar lagi waktunya
Jadi tentang marketing dan sales nih ada dua kutub sebenarnya. Jadi ada marketing, ada sales ya. Jadi tergantung intensitasnya. Jadi kalau intensitasnya perlu ketemu banyak, maka kita perlu sales force yang banyak. Tapi kalau marketing intensitasnya sedikit, maka kita perlu marketing yang perlu banyak. Kita bisa lihat di sini. Jadi kalau produknya murah, maka marketing. Kalau produknya mahal, expensive itu, maka kita perlu sales. Market size juga kalau sedikit customer-nya, maka perlu sales. Tapi kalau misalkan customer-nya banyak, maka perlu marketing. Nah, bisa dilihat, dibaca di sini ya. Jadi itu beda-beda. Kita mana nih yang kita mau tekankan di startup kita? Apakah marketing intensif atau sales intensif? Itu beda. Mungkin ini sebenarnya terakhir nih slide saya. Nanti setelah ini saya sebenarnya hanya mau menunjukkan bahwasanya jika kita jalankan, nyata saya juga nekun ini 16 tahun, 17 tahun. Saya ini bukan dari background orang yang pengusaha ya, maksudnya saya background biasa aja, bapak orang tua saya PNS, tapi saya nekuni usaha dan alhamdulillah berjalan. Akhirnya saya mampu ya istilahnya ya menikmati dalam tanda kutip dan sekaligus nyari inspirasi ke beberapa negara ya. Mudah-mudahan di sini bisa jadi inspirasi teman-teman mahasiswa yang senang traveler. Ini ada foto-foto saya sedikit narsis di sini. Ya, jadi ada teman-teman kalau yang senang buku, ada di sebelah kiri ada toko buku, ada perpustakaan di Korea yang sangat wow, sangat besar. Dan ini ada di sebelah kanan ada istana. Saya mampir di sana pakai baju Korea. Saya juga ada pernah jalan ke Innsbruck, ke snow, salju. Teman-teman yang demen jalan-jalan ke sana punya mimpi, mudah-mudahan bisa ke sana juga kesampaian. Ini ada di Swiss juga. Yang senang nonton bola bagi teman laki-laki, teman-teman mahasiswa, ya ini juga saya menonton di Real Madrid. Nah, ini dulu saya mulai usaha makanan ini nih, bakmi gila. Kalau teman-teman pernah dengar, tapi kalau mungkin nggak pernah dengar nggak apa-apa karena memang ini udah tutup. Jadi ini saya pernah berdirikan tahun 2006, waktu itu pakai gerobak aja 24 meter, di tahun 2010 pernah sampai besar sekali, namun kemudian tahun 2012 saya tutup. Itulah dunia usaha, maksud saya mengatakan bahwasanya usaha itu bisa macam-macam, bisa apa aja, namun yang penting itu lalu persistensi, konsistensi, nanti satu titik teman-teman akan ketemu mana sih yang paling bagus gitu. Jadi yang kegagalan itu bakal dilupakan, malah keberhasilan itu yang akan diingat walaupun cuma satu yang berhasil itu. Jadi jangan khawatir memulai sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, nanti kemudian akan menjadi besar. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan sharing pada pagi ini. Nah, saya kembalikan Pak Eko, nanti ada teman-teman ada butuh mau tanya-tanya, silakan. Demikian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, saya kembalikan. Sepertinya Pak Eko-nya terlempar apa ya? Saya lihat di galerinya beliau tidak ada. Oke. Baik, mungkin boleh saya ambil alih sebentar saja, Pak Henry, mohon maaf. Wita, silakan. Ya. Halo Pak Eko. Iya, sepertinya ini saya cek tidak ada, mungkin terlempar beliau. Oh ini sudah ada lagi nih, sudah ada Pak Eko nih. Silakan Pak Eko. Mohon maaf ada masalah internet tadi di tempat saya. Terima kasih banyak Pak Hendri atas pemaparan materinya. Kita lanjut saja ke bicara berikutnya kepada Pak Ismail, kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak Eko, Ibu Yuta. Pak Henry, terima kasih. Saya izin share PPT. Oke,
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPT saya sudah tampak ya? Sudah tampak? Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Ismail Hanafi. Saya sekarang sebagai Head of Digital Innovation Launch di Bogor, atau biasa disebut dengan Dilo Bogor. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu atau belum tahu. Kalau misalnya banyak yang belum tahu, berarti pekerjaan saya semakin berat nih, Pak. Gitu. Terus di sini juga saya mau kasih tahu itu sosial media saya yang mau berkenalan, lumayan nambah-nambah followers. Terima kasih kepada IPB dan khususnya manajemen FEM IPB udah mengundang saya di pagi hari ini untuk sharing. Sebenarnya dari kemarin saya mikir gitu, ini apa nggak salah ngundang orang ya? Soalnya sama-sama masih belajar. Jadi kepinginnya sih berbagi pengalaman aja mungkin ya. Dan teman-teman yang mau kasih gagasan, ayo kita saling bertukar ide atau opini. Di sini saya diminta untuk membagikan pengalaman startup, membuat startup, dan mengolah startup. Dan kebetulan saat ini saya berada di tempat di mana tugasnya mencari-cari startup dan membuat program-program untuk teman-teman startup. Yaitu di Dilo itu. Nah, saya awali mungkin dengan MEMS ini ya. Bikin startup tuh nggak mesti susah. Awalnya kita dapat ide, kita mikir mau bikin apa, lalu stuck, dapat inspirasi, dapat ide, lalu jadi bisnismen. Banyak duit, banyak investor. Tapi nggak segampang itu juga. Banyak yang mesti teman-teman pelajari, sama seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Henry. Gitu. Mulai dari model bisnis, terusnya memerlukan tim juga, sumber daya, manajemen keuangan. Kita semuanya harus belajar gitu. Walaupun kita bagiannya mungkin teknis atau bagian bisnis, kita harus mempelajari semuanya. Seenggaknya kita tahu bagian-bagian apa yang teman kita pegang, kita harus tahu, apalagi kita sebagai CEO. Gitu. Nah, pertama saya mau tanya ke teman-teman gitu. Kenapa sih kita harus bangun startup? Kenapa kita harus bikin startup? Apakah hanya keren-kerenan, atau hanya ngikut-ngikut aja, lagi tren, apalagi lagi ada drakor ini nih, yang seru banget gitu setiap minggu. Saya sebenarnya ngikutin sih cuma karena berserial, jadi kelewat jauh gitu. Nah, oh ya, sebelumnya kita sepakatin bersama dulu ya, startup yang kita maksud di sini adalah banyak pengertian tentang startup ya. Bukan berarti semua yang berbau.com atau berbau.com atau usaha digital itu adalah startup gitu. Startup yang saya bahas di sini pengertiannya adalah perusahaan rintisan yang mencari solusi atas problem yang ada, terutama problem yang ada di sekitarnya, dan memberikan solusi yang berdampak bahwa perubahan besar gitu, khususnya buat sekitarnya, terus ke diri kita sendiri, bahkan ke seluruh manusia. Dan benar yang tadi dikatakan oleh Pak Henry gitu, kesuksesannya pun nggak ada yang bisa jamin, kadang bisa sukses atau malah mati gitu. Jadi teman-teman harus beda ini antara startup atau lapak online gitu. Jadi balik lagi nih, kenapa sih teman-teman harus bikin startup gitu? Kadang ada enaknya, kadang ada enggaknya, kadang kalau misalkan di sini kemarin saya nanya sama Bu Linda gitu, teman-teman semester berapa rata-rata semester akhir ya Pak. Nah kadang kita ngelihat pas udah lulus, teman-teman yang lain udah pada dapat kerjaan, dapat gaji, pas reunian kita yang bikin startup kadang minder. Itu pengalaman saya dulu gitu, minder. Kita masih ngulik-ngulik model bisnis yang tepat, masih nyari-nyari market gitu kan. Teman-teman udah bisa beli ini, beli itu gitu dari hasil gaji. Itu jadi teman-teman harus pikirin betul gitu. Kenapa sih kita harus bikin startup gitu? Kalau misalnya kita masih mahasiswa, ya nggak apa-apa. Sambil belajar, kita belum ada dapat tanggungan gitu kan. Kita bisa sambil belajar startup gitu. Kalau misalnya udah lulus, itu berat sebenarnya, berat banget. Kalau misalkan, mohon maaf, keadaan rumah atau orang tua memadai gitu untuk ya udah kan kalau bikin startup pun nggak mungkin sebulan 2 bulan ya, karena kita bertahun-tahun gitu atau berbulan-bulan. Saya udah sekolahin anak saya buat kuliah, terus ya keluar, kepinginnya kan orang tua itu langsung dapat gaji yang besar atau ya penghasilan gitu buat ngebantuin
adiknya atau buat bantuin orang tuanya, tapi harus bikin startup yang memang belum pasti gitu. Bahkan kalau beberapa mahasiswa ada juga yang datang kemarin-kemarin itu. Kalau misalnya ada mahasiswa yang datang ke saya konsul tentang, Mas, saya mau bikin startup nih Mas, gimana gitu. Kalau misalnya jawaban yang pertanyaan saya yang ajuin jawabannya kurang puas, saya malah saranin buat kamu kerja dulu aja gitu, biar cari pengalaman. Syukur-syukur sih kerjanya di tempat startup, dan di tempat kerja itu bisa dapetin rekan kerja yang satu visi. Jadi nanti nyari pengalaman lewat kerja itu, terusnya bisa bareng ngulik-ngulik sedikit sambil bekerja, sambil bikin startup, itu lebih baik sih menurut saya. Kalau misalkan memang dasarnya itu kurang ya. Saya lebih saranin kayak gitu kalau misalnya ada teman-teman startup di sini yang mau konsultasi gitu. Terus yang kedua, bikin startup tadi itu, jadi kita harus yakinin dulu. Kedua, harus komitmen gitu. Kalau kita nggak ada komitmen, mungkin nanti kita bakalan asik sendiri, karena bebas ya, nggak ada yang ngatur gitu. Yang ngatur ya diri kita sendiri, sama kayak pengusaha gitu. Nggak ada yang ngatur, nggak ada job desk, mungkin job desk-nya kita sendiri yang buat gitu. Jadi harus ada komitmen. Nah, komitmen antara diri kita sendiri, terusnya komitmen kepada partner, pada keluarga juga gitu. Sama kayak pacaran lah, kita harus ada komitmen gitu. Nah, cerita sedikit, kalau misalkan dulu itu saya pas lulus 2016, jadi bulan Oktober, saya izin gitu, bikin startup ke kakak saya. Kebetulan yang ngebiayain sekolah itu kakak gitu kan. Jadi saya izin buat bikin startup. Jadi mulai itu bulan Oktober, coba Kak, saya izin buat bikin startup, nggak kerja dulu, nggak ngelamar kerja dulu, sampai bulan Desember deh. Bulan Desember tahun 2016 tuh. Kalau misalnya jalan, saya terusin. Kalau nggak jalan, ya udah, saya mungkin ngelamar kerja aja gitu, nyari kerja aja. Karena kan nggak mau bebanin lagi gitu. Nah itu komitmen yang harus dipegang. Terus juga komitmen kepada partner gitu. Kita harus saling percaya, terusnya saling ngingetin. Kadang juga kita punya ego tersendiri antara satu sama lain gitu. Jadi harus saling ngingetin, sering-sering komunikasi. Nah, terakhir. Tiga adalah ya mulai, apalagi gitu. Satu tadi niatnya, konsepnya kita udah matang, terusnya komitmennya udah ada, terus ya udah mulai aja gitu, mulai saja. Nah tadi teknis-teknisnya udah dijelasin sama Pak Henry, itu bener banget, banyak yang harus kita pelajarin gitu di startup. Dan mungkin tadi nggak enaknya mungkin saya cerita ya, dan enaknya tuh startup ya gitu, bebas gitu, ketemu keluarga juga kalau misalnya udah berkeluarga ya kapan aja. Cuma nanti teman-teman bakalan bisa bedain antara, nggak akan bisa bedain antara bekerja sama waktu dengan keluarga, karena itu sama aja. Kadang yang lagi kumpul keluarga kita harus ngerjain kerjaan di startup atau diminta oleh klien kita. Kadang lagi istirahat malam gitu harus buka laptop dan segala macam. Jadi kita bercampur lah gitu. Nah di sini saya sedikit cerita tentang Dilo di perusahaan yang saya lagi bekerja. Dilo itu sebenarnya kalau tempatnya teman-teman buat startup tuh kayak base camp lah ya. Jadi kita tugasnya untuk nyari-nyari talent. Teman-teman yang kalau dulu saya bikin startup tuh sebelum kenal Dilo, saya dulu juga member di Dilo gitu. Belum kenal Dilo, saya sama teman saya di rumah, di kamar gitu, ngerjain web, bikin produk gitu di kamar di rumah. Tapi lama-kelamaan temen tuh orang tuanya kayak ini anak kok udah lulus masih di sini aja gitu, nggak ngelamar kerja Pak, ada di depan laptop mulu gitu. Padahal kan kita di depan laptop lagi kerja juga gitu kan, lagi bikin sesuatu gitu. Nah terus akhirnya kita pindah cari-cari, karena belum ada biaya untuk sewa tempat, kita coba cari-cari Alfamart yang di depannya itu ada lounge gitu. Bisa ya, asal bisa colok laptop ya, Alfamart paling beli minum gitu kan, nanti sholat zuhur gantian jagain laptop siapa gitu. Nah 2017 tuh saya kenal Dilo gitu. Dilo itu ternyata naungan yang di bawah Telkom, jadi tempat buat anak-anak tuh nggak hanya
bikin startup sih, komunitas juga ada di sini. Terus nanti saya juga cerita tentang Indigo itu apa gitu. Nah, Dilo terbagi di 17 kota di Indonesia. Jadi ada Banda Aceh, Medan, Depok, Tangerang, semuanya ada tuh. Jadi teman-teman enaknya kalau misalnya join di Dilo Bogor, misalnya jadi member, Mas join di Dilo Bogor. Nanti kalau lagi ke mana nih, Malang gitu. Ada nggak Dilo Malang? Coba searching, oh ada Dilo Malang. Teman-teman datengin aja gitu. Mbak, saya udah daftar di Dilo Bogor, saya boleh co-working di sini nggak? Silakan, itu boleh banget gitu. Dan itu gratis gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi jalan-jalan keliling Indonesia atau apa gitu, daripada nyewa kafe, nyewa meeting room segala macam mahal gitu, lebih baik ke Dilo, anak-anaknya welcome juga dan asik lah pokoknya suasananya. Ini pada saat ini member kita ada 1.000 lebih. Kalau Dilo Bogor itu terdiri di 2014. 2014 itu membernya sekitar sampai sekarang tuh 2.500 sekian. Cuma awal 2019 kemarin kita cleansing, yang benar-benar aktif itu sampai saat ini ada 1.114. Yang benar-benar aktif itu ya. Jadi memang kita masih kontakan, ada di grup juga kayak gitu. Terus ada 70 startup, ada 15 komunitas, dan kita sering banget ngadain event-event. Memang tugasnya itu buat apa teman-teman startup tuh butuh banyak event gitu. Tapi di Dilo ini nggak hanya semuanya startup dan komunitas, ada juga freelancer lain, ya pekerja profesional. Jadi teman-teman startup tuh bisa saling tukar ide gitu. Di dunia profesional tuh kayak gimana sih, freelancer tuh kayak gimana sih. Kalau kita hampir sama gitu kehidupannya. Ini startup-startup yang ada di Dilo Bogor. Mungkin sebagian aja logo-logonya saya masukkan. Lebih banyak dari ini sebenarnya. Ada IoT, terusnya Studio Game, Eragano, Ekodu mungkin tahu dari IPB juga, Domikado, Kapflash. Ini rata-rata memang anak IPB sih Pak. Kapflash itu anak IPB, cuma angkatannya mungkin angkatan 2000 tua mungkin ya. Nah ini ada beberapa komunitas yang join di kita. Sekarang sudah makin banyak lagi komunitas, nggak hanya komunitas digital ya, ada juga fotografi kayak gitu, artholic. Cuma kalau misalnya komunitas binatang itu nggak ada sih, belum dibolehin gitu. Ngapain aja sih kalau misalnya di Dilo itu? Satu, kita seminar setiap bulan tuh, kalau dulu ya sebelum pandemi, setiap bulan tuh kita wajib buat 4 kali 3 kali ngadain seminar setiap minggu gitu. Jadi setiap bulan 3 sampai 4 kali. Jadi harus ada seminar yang apa? Nanti mentornya dari siapa gitu? Mentornya dari startup yang sudah berkembang, atau dari Telkom, atau kita cari profesional lain yang bisa berbagi wawasannya kepada teman-teman startup di sini gitu. Nah, kalau sekarang saat pandemi, seminarnya kita ubah ke online melalui Zoom seperti ini. Terus ada workshop bedanya seminar sama workshop mungkin yang kalau seminar cuma materi bahas, workshop langsung praktek buat apa gitu dalam waktu seharian, kadang 3 jam atau beberapa jam. Terus diskusi, terus setiap minggunya sharing, diskusi, ya teman-teman tuh ada ide apa sih atau ada kendala apa sih bisa disampaikan, nanti dari member lain bisa saling support atau ngasih masukan, ngasih ide. Biasanya dari diskusi-diskusi ini teman-teman tuh melahirkan produk-produk yang baru atau kerjaan baru atau rezeki-rezeki baru lah. Misalkan saya lagi ngerjain ini nih, butuh teman desain ini. Bisa nggak yang apa teman-teman di sini ada yang mau bantu gitu. Kadang masuk ada yang bisa bantu, akhirnya kan itu bisa saling mengisi ya, kolaborasi gitu. Terus main game, keseringannya sih di sini main game. Kalau misalkan kerja tuh kalau udah pada mumet gitu ya, biasanya anak-anak pada main game, main PS di ada ruang tersendiri. Ini di tengah untuk main PS kadang-kadang buat ngilangin mumet. Kadang kan ngelihat codingan atau mikirin bisnis mulu pusing ya Pak, mumet gitu. Ya udah kita rehat buat main game. Tapi kebanyakan sih main game. Jadi seru lah. Ini tumbuh komunitas. Nah, pandangan untuk view Dilo tuh kayak gini. Masih kayak TK lah gitu.
kita buat senyaman mungkin dan seenak mungkin. Tidur-tiduran silakan. Kalau misalnya di coworking space yang lain mungkin dibatasin nggak boleh tidur-tiduran atau apa gitu. Kita mau gogoleran atau tidur-tiduran di situ, buka laptop di situ ya monggo gitu. Nonton ya monggo gitu, asal nggak saling mengganggu yang lain aja. Ini di Low Hackathon. Nah, di Low Hackathon ini adalah event yang kita adakan setahun sekali biasanya. Jadi dalam waktu 1 malam 24 jam teman-teman tuh nginep di Low untuk membangun sesuatu produk dari mulai tahap ide sampai mungkin kalau misalnya jadi itu sedikit yang produknya jadi, biasanya masih dummy atau prototype gitu. Jadi benar-benar ide baru, teman-teman saling bikin selama 24 jam, nanti besoknya dipresentasikan gitu. Sampai nginep-nginep, ini ada cewek juga. Ini Crop Hero ini dari IPB juga, Pak. Teman-teman IPB. Kebanyakan di sini IPB juga sih yang join, teman-teman. Jadi udah pada tahu lah ya di Lo ya. Jadi pekerjaan saya tuh nggak semakin berat gitu kenalinnya. Nah, ini bikin IoT, alat buat penanaman hidroponik di Hackathon. Terus di 2020 ini kita bingung kemarin gimana ngadainnya, karena kan nggak boleh kumpul-kumpul kan, apalagi kumpul-kumpul, nginep aja nggak boleh gitu, nginep nggak boleh. Terus kita juga di Lo sampai saat ini sebenarnya masih ditutup, semua pekerjaan semua event tuh berjalan melalui online. Nah, kita buat 2020 ini secara online. Baru pertama kali kita buat event hackathon secara online gitu. Dan agak deg-degan juga sih waktu itu, seluruh Indonesia tuh online gitu. Dan ternyata asik juga. Jadi kadang kendala di teman-teman tuh ada yang misalnya dari SMA gitu atau dari kuliah udah ngebuat produk, tiba-tiba harus satu orang berpindah daerah karena faktor keluarga pindah gitu. Terus satu lagi di sini. Kadang kan komunikasinya online ya. Nah, di sini kita ketemu gitu problem-problem yang kayak gitu. Si orang teknisnya di Bogor, orang bisnisnya di Jogja gitu. Kadang ngajak temannya yang di daerah mana, Makassar nih. Ini kita ketemu di sini gitu. Jadi banyak banget hal baru yang kita temuin pas saat di hackathon online ini. Dan terus nggak hanya teman-teman tuh nggak hanya ngejar menang ya. Walaupun hadiahnya lumayan kemarin tuh 30 juta sampai 50 juta untuk juara 1. Hadiahnya lumayan. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini bisa ngebuat dengan secara maksimal apa yang mau dibuat gitu, kan nanti di tahap akhir tuh presentasi ya. Presentasi itu nggak hanya dari Dilo jurinya itu, tapi dari Telkom juga, dari BRI juga kemarin ada gitu, dari profesional startup lain juga ada. Nah, kebanyakan yang di sini yang menang itu hanya 3, tapi kebanyakan tuh mereka udah dilirik sama orang Telkom gitu. Oh, ini produknya bagus nih, bisa saya invest gitu, atau saya invest sendiri atau ajak kerja sama aja sama divisi saya di Telkom gitu. Itu banyak banget gitu. Teman-teman di sini mendapatkan peluang di situ. Jadi teman-teman kalau misalnya mau buat startup ya rajin-rajin ikut event juga, itu sangat bermanfaat banget. Ini di Lo kemarin secara online. Terus kita juga kerjasama dengan pemerintah kota. Kalau tahun 2017 lalu kita kerjasama sama Backcraft. Mungkin Backcraft sekarang udah diubah namanya ya, untuk ngadain pitching ini di Botani waktu itu. Jadi teman-teman startup tuh yang siap nih produknya, ayo pitching. Nanti siapa tahu aja di sini kan di pemerintahan tuh ada beberapa investor atau investor lain, venture capital lain yang ikut. Siapa tahu aja nanti diinvest gitu. Kita makanya kerjasamanya nggak hanya di lokal aja, tapi di nasional. Ada program TV juga. Ini liputan untuk startup Upslash di Metro TV. Di Lo Festival. Jadi kalau di Lo Festival itu bedanya dengan di Lo Hackathon dan di Lo Festival, kalau di Lo Hackathon itu kan kita ngebuat produk ya dalam waktu 1 malam. Kalau di Lo Festival itu kita show up produk kita apa aja. Kita disediakan space booth setiap startup. Jadi nanti kita tunjukin gitu apa aja produk kita, terus startup kita apa aja. Ada kita ngundang orang lain, ngundang dari Pemkot atau dari startup lain, terus venture capital lain buat ya siapa tahu aja di sini ada yang nyangkut gitu investor,
Terus kita di sini juga ada pitching gitu kan, lomba pitching. Nah, ini sebagai penutup, ini saya senang banget sama stand up komedian namanya Panji Pragiwaksono. Katanya gini, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau dilihat kalimatnya gitu, kita kalau misalnya baik, ada orang nih baik atau ada kita punya produk baik gitu. Terus oh teman kita lebih baik nih, kayaknya itu nggak terlalu dinotis gitu. Tapi kalau misalnya teman kita punya produk baik nih, baik banget gitu. Tapi kita punya produk juga yang sama, tapi kita beda gitu. Walaupun sedikit bedanya, tapi itu langsung dinotis sama orang gitu. Wah, ini apa nih gitu. Wah, ini apa? Ya sama kayak apa Apple gitu. Apple dulu juga siapa yang sangka gitu ngebuat MacBook warna putih atau ngebuat earphone warna putih gitu. Sedangkan di saat itu earphone itu kebanyakan hitam karena ada kabel dari telinga itu ke kantong gitu. Warna hitam biar nyamarin gitu. Tapi si Apple itu ngebuat yang beda. Dia bikin earphone warna putih dan itu jadi tren di saat itu. Oke, mungkin nanti yang lebih serunya di Q&A materi dari saya mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ismail. Ternyata kegiatannya sangat menginspirasi ya tadi. Ini tepatnya di Jalan Pajajaran sebelah mana Mas? Di Telkom itu depannya? Di Pajajaran kan ada gedung Telkom Grapari dan OPMC ya Pak. Nah kita di OPMC-nya di lantai ground. Oh di lantai ground ya. Tapi minggu-minggu ini belum bisa main ke sana ya. Minggu-minggu ini kalau misalkan mau main silakan. Cuma kalau untuk talking belum bisa. Kita masih di close. Iya. Baik. Nah, kita buka sekarang sesi untuk tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, terutama tadi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada Pak Hendri. Pak Hendri, apa masih bersama kita? Masih Pak Eko. Oke, terima kasih Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan, kelihatannya ada 2 poin besar yang ditanyakan. Yang pertama tentang tim dan juga tentang jenis bisnis. Yang pertama adalah dari Nur Afmi Muniroh. Nah, selamat pagi Pak, izin bertanya, bagaimana cara menjaga tim agar selalu kompak dalam menjalankan startup? Karena berdasarkan materi yang Bapak sampaikan, tim itu penting untuk kesuksesan startup. Kemudian yang terkait dengan tim lagi masih, ini dari Gusti Kristiana. Kira-kira kompetensi anggota tim apa saja Pak yang perlu dicari untuk membangun startup digital? Selain kompetensi komunikasi untuk posisi CEO yang tadi sudah disampaikan. Kemudian, nah tadi yang terkait dengan tim, yang kedua pertanyaan tentang jenis bisnis dari Santi Susanti. Menurut pengalaman atau pendapat Bapak, sebaiknya menjalankan bisnis itu lebih baik apa yang sedang hype atau berdasarkan hobi kita, berdasarkan passion kita. Jadi apakah ngikutin tren atau mengikuti hobi kita. Kemudian masih tentang jenis bisnis dari Risma Dewi. Saat pandemi seperti ini, bisnis di bidang pertanian, sayuran, buah-buahan, herbal sedang tumbuh bagus. Apakah bila kita melakukan bisnis yang berlawanan arus, seperti coffee shop, fashion, apakah masih mungkin untuk bisa bertahan? Atau memang harus di-adjust, disesuaikan dengan situasi? Mungkin itu dulu Pak, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan juga terus menyusul. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus. Tadi pertanyaan pertama tentang tim ya. Jadi dari Mbak Nur Afmi Muniro dan Mas Gusti ya. Jadi kalau bicara tentang tim kan sebenarnya tim itu kan saling melengkapi ya. Jadi kompetensi apa yang kita miliki gitu dan apa kelemahan kita, kekurangan kita dilengkapi oleh tim yang lain.
Jadi bagusnya itu kompetensi itu jangan sama. Jadi jangan mentang-mentang kita sekampus, sejurusan, kadang-kadang oh kita teman sama teman-teman aja nih. Tapi nggak salah juga sih, maksudnya kalau memang mau sama temen dekat gitu, mau bisnis bareng, tapi kayaknya walaupun sekampus, tapi dia lebih concern, lebih suka kompetensinya dia punya gitu ya, lebih ke arah pemasaran gitu misalkan. Sedangkan saya nih sebagai ini sukanya lebih ke arah bikin produknya gitu, atau enggak melayani pelanggannya, servisnya gitu misalkan. Itu nggak salah juga. Tapi yang pasti ada dua kompetensi utama tuh. Yang pertama adalah kompetensi di produknya atau di layanannya. Yang kedua di pemasarannya atau di penjualannya gitu ya. Jadi dua itu harus ada tuh, siapa yang jago produk, siapa yang jago masarin. Jadi kalau misalkan jago bikin produk tapi nggak ada yang memasarkan, produknya nggak laku. Jago memasarkan tapi produknya jelek, nggak kena juga, nggak laku juga ya. Jadi harus saling melengkapi gitu ya. Namun sambil jalan jangan lupa ada yang namanya kompetensi keuangan. Ini yang sangat banyak startup itu lemah. Keuangan itu juga penting supaya usaha yang udah dibangun itu tercatat keuangan itu berjalan gitu. Jangan tiba-tiba uang kosong atau kas mau habis, kan yang bikin bangkrut sesuatu itu kan perusahaan atau startup itu kan uangnya nggak ada lagi, kasnya nggak ada lagi. Mungkin laku tapi uangnya nggak masuk-masuk, jadi piutang aja, piutang macet. Misalkan gitu ya, nyata pelanggannya nggak bayar-bayar, customernya nggak bayar-bayar. Kalau misalkan startupnya nyasarnya B2B misalkan, pelanggannya pelanggan perusahaan-perusahaan besar misalkan. Nah itu juga jadi problem gitu ya. Nah itu jadi kompetensinya harus ada di situ, di ketiga itu. Nah gimana cara jaga kompak? Ya tentunya komunikasi intinya sih sebenarnya. Komunikasi antar tim. Jadi komunikasi itu harus senantiasa dibangun. Jangan kita punya mimpi, punya impian segala macam, tapi timnya itu nggak pernah duduk bareng atau nggak pernah komunikasi bareng, nggak pernah zooman bareng gitu ya. Maksudnya komunikasi itu ada punya rutinitas, punya jadwal, dan kita sama-sama gitu ya untuk membahas supaya komunikasi itu terjalin dengan baik. Jadi kalau kemudian jangan ini, yang kedua tipsnya yang paling praktikal itu jangan sampai kita merasa kita paling banyak kerja. Jadi kadangkala kita merasa oh dia tuh kawan kita, lo nggak banyak kerja nih, gue yang banyak kerja. Nah itu juga jangan sampai mengatakan demikian, karena kita sama-sama kerja dan kita hargailah pekerjaan teman-teman kita. Kalau kita pun mau memberikan teguran gitu ya, ya kita sampaikan dengan baik dan supaya dia bisa terima dan memperbaiki cara dia bekerja gitu ya. Teman kita kalau memang tapi jangan sampai merasa kita paling banyak, paling merasa benar, paling banyak merasa kerja gitu ya. Nah, itu yang poin tim. Kalau yang kedua tadi pertanyaan tentang bisnis ya. Jadi ada pertanyaan tentang apa sih bisnis yang bagus ya, hype atau yang hobi ya pertama ya. Jadi kalau masalah yang sedang tren atau bukan tren gini, bisnis tren pun nggak masalah. Bisnis jadi nggak ada masalah mau passion kah, mau hype kah, mau gimana, yang penting adalah dijalankan gitu ya. Jadi pilih aja salah satunya apakah sesuai dengan passion atau sesuai dengan tren. Yang penting ada pelanggannya, ada demand-nya dan kita bisa layani. Jangan sampai karena passion tapi pelanggannya dikit, minimalis, nggak punya pelanggan, sedikit banget, nggak bisa survive. Nah, kalau lagi tren bagus nih, pelanggannya banyak, ya udah kita bisa layani lebih banyak. Cuman gimana sustainability-nya itu harus diperhatikan ketika trennya itu turun ya. Tapi ya, yang intinya adalah gimana supaya kita jalani dan kita punya pelanggan, dan pelanggannya itu repeat lagi datang ke kita. Ya seperti itu. Nah kalau misalnya terakhir tadi buah-buahan sedang tumbuh. Oh ini masalah yang berlawanan atau bukan, sama, jawabannya saya sama tuh. Yang penting kita yakin bahwasanya demand itu ada di usaha yang kita bangun. Jangan kita nebak-nebak, kita lihat aja, oh kita buka layanan ini, kita coba tawarkan, kasih masukan, minta masukan gitu ya. Oh nyata bisa diterima, kita bisa jalankan, baik itu buka macam-macam bisnisnya, mau buka pertanian, mau buka coffee shop, fashion, bisnisnya banyak macamnya ya. Menurut saya sih nggak ada yang jelek, semuanya bagus asalkan kita punya produknya yang bagus, kualitas bagus, dan demand-nya kita dapetin gitu ya, dan itu kita bisa jalankan jadinya. Yang penting jangan ditunda-tunda. Demikian Pak Eko.
Baik, terima kasih banyak Pak Hendri. Kami persilahkan dari peserta, kalau ada yang mau tanya secara langsung atau bisa juga mengetik di chat room ya, sambil menunggu pertanyaan yang masuk tadi menarik sekali. Disampaikan bahwa baik oleh Pak Hendri maupun Pak Ismail, bisnis rintisan ini sangat menarik, banyak orang yang terjun, tapi risiko kegagalannya juga cukup tinggi ya. Mungkin dari sekian banyak bisnis rintisan yang bisa benar-benar sampai akhir di ujung, kira-kira persentasenya berapa Pak? 10% atau 5%? Dan bagaimana cara untuk minimalisir atau mengelola risiko-risiko yang ada pada startup. Mungkin dari Pak Ismail dulu. Ya, halo, Pak Eko. Ya. Tadi boleh diulang sedikit. Ya, tadi kan disampaikan bahwa bisnis rintisan ini banyak yang masuk, tapi yang gagal juga banyak. Artinya risikonya cukup besar. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengelola risiko sehingga tingkat keberhasilannya bisa lebih baik? Ya. Yang saya sempat sampaikan gitu, kalau misalkan kita baru mau lulus kuliah, mau bikin startup, memang startup itu tingkat keberhasilannya nggak bisa ditebak, Pak. Kadang yang udah sustain juga bisa kadang-kadang besoknya ya udah mati gitu. Kita nggak bisa tahu. Minimalisir koreksi juga model bisnis kita kayak gimana, terusnya produk kita yang kita jangan berfokus dengan pesaing gitu. Kita berfokus pada produk kita, berfokus pada customer kita, agar kalau misalnya kebanyakan tuh startup tuh foundernya pada ini ya, kalau dibilang tuh kekeh gitu. Jadi ini tuh yang saya bangun tuh bertahun-tahun bagus gitu. Produk ini tuh bagus gitu. Saya bikin pakai teknologi terbaru gitu. Tapi kalau misalnya pasar nggak terlalu butuh, pasarnya cuma sedikit, ya buat apa gitu? Karena kan kita balik lagi ke bisnis gitu kan. Kita untuk menghasilkan uang atau funding gitu. Terutama atau yang startup yang kita mau bangun itu ya sosial aja gitu. Nggak mikirin tentang pemasukan atau apa gitu. Gitu sih, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ada pandangan dari Pak Hendri, pengalamannya selama ini dalam mengelola resiko para pemula terutama yang terjun di dalam dunia startup. Iya, kalau pandangan saya sih, saya kebetulan udah cukup lumayan naik turun usaha ya. Ada yang memang kemudian tutup gitu ya, kemudian ada yang kemudian bisa jalan dan berhasil. Jadi kalau menurut saya sih nggak usah terlalu khawatir apabila kita mengalami kegagalan gitu ya. Gagal itu bagi orang startup sebenarnya biasa gitu ya. Pasti ketemu masalah, ketemu kegagalan, gagal kecil atau gagal besar ya. Tapi yang penting adalah konsistensi, persistensi. Jadi gagal bangkit lagi, jangan kemudian berhenti. Jadi poinnya di situ. Jadi bukan poinnya saya menghindari kegagalan, nggak apa-apa. Gagal kita hadapi. Ya, kalau kita hindari dengan cara-cara yang memang sudah kita kita bisa lakukan ya. Misalkan kalau misalkan pemasaran, gimana pemasarannya laku ya, kita udah lakukan hal itu semua, tapi ujung-ujungnya kemudian gagal, jangan berkecil hati. Maksudnya jangan kemudian terpuruk dan langsung mengibarkan bendera putih gitu ya, tapi tetap bangkit lagi, jangan lupa untuk bangkit gitu loh, itu yang paling penting. Jadi suatu saat kalau dalam istilah ini dunia usaha itu stok kegagalannya itu akan habis gitu loh, stok gagalnya itu akan habis dan kemudian muncul keberhasilannya. Nah itu yang dibilang itu dia udah sukses gitu ya, padahal gagalnya udah banyak sebenarnya, cuman orang pada taunya ketika sukses. Nah gitu. Jadi jangan khawatir lah buat teman-teman yang menekuni usaha, yang penting itu konsistensi, bangkit lagi. Nah. Betul sekali Pak. Jadi habis gelap terbit terang Pak ya. Ya. Kalau hari sudah semakin malam, tandanya akan segera terbit matahari pagi. Betul Pak Eko. Nah, ini
yang menarik ini Pak, terkait dengan bisnis model startup digital. Ini yang kelihatannya juga belum banyak dipahami oleh teman-teman. Apa sih bedanya dengan UKM yang konvensional? Kalau kita UKM konvensional itu kan misalnya mau bisnis, oke, buat bisnis plan, si investor ini pasti akan tanya tentang berapa NPV-nya, berapa payback period-nya. Mereka pasti ingin yang masuk akal, payback period itu ya harus cepat gitu. Nah, sementara startup digital itu seperti tadi disampaikan, ada Bukalapak dulu ketika mengawali debut pertamanya atau Tokopedia sampai mendapatkan berapa tadi juta US dollar untuk investasi. Nah, sebetulnya bisnis model di dalam startup digital ini seperti apa? Kadang memang kalau dilihat dari sudut pandang konvensional nggak match. Kenapa orang atau seorang investor rela untuk sampai berinvestasi sekian banyak dalam waktu yang sangat lama mungkin periode kembalinya, dan kemudian kadang kayak yang namanya biasanya kalau startup itu supaya bisa dibiayai syarat minimalnya apa? Apakah dia sudah run, paling tidak sudah ada yang katakan pasar tetapnya gitu yang sudah masuk, atau seperti apa Pak? Nah, mungkin Pak Hendri dulu, setelah itu Pak Ismail. Iya, jadi kalau di pengalaman saya, investor itu tipikalnya beda-beda ya. Jadi memang kalau di dunia startup kan itu ada yang pre-seed, seed, seri A, seri B, seri C sampai segala macam gitu ya. Jadi dan itu tipikal di tiap stage itu beda-beda gitu ya. Kalau yang pre-seed mungkin angel investor segala macam, masih keluarga segala macam. Cuman makin serinya makin tinggi, makin profesional tuh investornya. Makin profesional maksudnya adalah memang long term horizon investasinya itu akan jangka panjang. Dan kalau misalkan dia berhasil, itu bukan lagi ngelihatnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, bisa 10 kali, 100 kali lipat nilai investasi dia naik gitu ya. Jadi memang nggak semua startup yang diinvest itu berhasil memang bagi si investor. Jadi mungkin yang berhasil itu 1 banding 10 misalkan, 1:9. Jadi misalnya 10 startup cuma 10% yang berhasil. Jadi kalau misalkan demikian, maka dari 1 itu dia akan nutupi yang gagal-gagal itu. Jadi dia lihat hal itu ya, yang akan nutupi gagal itu, dan itu terbayar lah dengan investasinya dia. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang dilihat apa sebenarnya sih oleh investor itu ya, tentu kalau dunia startup digital lihatnya adalah pertumbuhan user sebenarnya, pertumbuhan pengguna, bukan lihat profit perusahaan, bukan. Jadi pertumbuhan pengguna yang scalability-nya itu naiknya tinggi banget, drastis banget. Bukan lihat misalnya naik kalau di dunia perusahaan established kan 20%, 30% setahun itu luar biasa gitu ya. Udah double digit gitu pertumbuhan. Tapi kalau dunia startup digital bulanan itu bisa di atas 30%, 40% bulanan itu ya maksudnya. Bukan tahunan. Tiap bulan itu harus naik puluhan persen pertumbuhan usernya. Namun untuk profitability-nya masih nggak dilihat lah, nantilah belakangan lah. Yang penting usernya udah banyak, pada titik tertentu ketika user udah banyak, dia akan ketemu model revenue yang dia bisa masuk di situ dan dia menjadi profit. Jadi dulu kalau misalkan Facebook di awal-awal berapa tahun tuh rugi ketika serial masuk, dia bawa model bisnis Facebook ad ke dalam Facebook, dulu dari Google kan, masuk ke dalam Facebook, jadi ada advertising di Facebook, langsung ada perubahan, untungnya nggak dikit, untungnya langsung gila-gilaan gitu loh. Revenue-nya udah gila, untungnya juga gila-gilaan. Jadi disitulah investor merasakan keuntungan ketika ketemu revenue yang sudah pas. Karena perjalanan waktu itu pasti dia akan nembuin dulu usernya sebanyak-banyaknya sampai titik udah nggak ada pasar, itu dikuasai, kan ada istilah winner takes all tuh. Jadi dia penguasai pasar gitu ya, nggak ada lagi pesaing yang bisa ngalahin dia. Nah disitulah dia masuk. Nah, mungkin kacamatanya memang agak beda dengan kacamata orang biasa ya, atau investor biasa. Jadi kacamatanya udah sangat jauh gitu ya, sangat jauh ke depan. Demikian Pak Eko. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang investor-investor di bidang startup digital ini juga mereka
sangat menyadari tentang risiko tadi ya, sehingga ada semacam mentoleransi lah risiko yang lebih besar, karena memang bisnisnya sangat terkait dengan inovasi, terkait dengan teknologi tadi. Pak Ismail sendiri mungkin pernah punya pengalaman apakah pitching, apakah memfasilitasi juga tadi pitching yang dilakukan oleh teman-teman startup. Biasanya pertanyaan-pertanyaan apa saja atau kata kunci apa saja yang diinginkan oleh investor sehingga bisa melihat oh ini benar-benar promising, startup yang ini menjanjikan, yang ini kayaknya kurang menjanjikan. Oke Pak, dulu tuh kalau boleh cerita sedikit, tahun 2016 saya sempat pitching. Jadi belum kenal Dilo, belum kenal tentang startup tuh. 2016 kan lagi bubble-nya startup tuh lagi pecah banget gitu ya, lagi hit banget gitu. Kita ke Jakarta, pitching, elevator pitching, hanya 3 menit kita masuk. Saya hanya berdua dengan teman saya, terusnya itu dari East Venture kalau nggak salah waktu itu. Karena keterbatasan bahasa Inggris saya kurang, teman saya juga kurang gitu kan. Ditanya bahasa Inggris, saya bengong dua-duanya gitu. Ini ngomong apa gitu. Akhirnya dia ternyata bisa juga bahasa Indonesia gitu. Tapi kenapa yang awal tuh bahasa Inggris yang dia tanyakan gitu. Akhirnya saya bengong dan pas ditanya bahasa Indonesia ya saya bisa jawab gitu. Cuma nggak maksimal karena waktunya hanya diberikan 3 menit aja gitu. Itu nggak banyak. 3 menit tuh kayak baru duduk perkenalan kayak udah selesai gitu. Kayak gitu aja gitu. Sebenarnya pas pulang saya malah bertengkar sama teman saya. Ini gimana sih, bukannya kita udah ngerencanain harus pitching kayak gini ya, kok yang diajuin malah pas saya duduk tuh, pas saya pitching malah yang lain yang saya sampaikan gitu. Nah mungkin pertama yang mesti teman-teman pelajarin gitu, pengalaman. Jadi ikut event-event gitu kan, terusnya coba ikut pitching kecil-kecilan atau ngutarain ide-ide kita sama teman atau sama dosen gitu. Itu nggak apa-apa. Ide tuh nggak akan ada yang bilang ide itu mahal gitu. Tapi menurut saya yang paling mahal itu eksekusinya gitu. Kita punya ide ini, mungkin teman-teman yang lain bisa jalanin ide kita, tapi eksekusinya kan berbeda-beda gitu kan. Mungkin itu pengalaman. Jadi teman-teman harus diasah ngomong, diasah bicara. Pertama bahasa gitu kan. Dan pertama biasanya investor tuh akan nanya gitu, kalau misalnya saya invest berapa gitu yang dibutuhin, terus untuk apa, dan berapa lama itu, maksudnya berapa yang harus saya invest gitu, terus berapa lama dana itu bakalan bisa balik ke saya gitu, terus untuk apa. Kadang langsung bingung tuh, untuk apa ya, kadang untuk gaji atau untuk beli laptop kayak gitu-gitu, itu kurang masuk gitu kan. Kadang juga ada yang jawab langsung, saya mau bikin ini untuk nyewa server segala macam gitu-gitu, itu mungkin kurang gitu. Kalau misalnya kita mengarahnya ke perkembangan produk, kita masih bangun produk saat ini, misalnya skopnya masih kecil gitu, tapi kalau kita langsung sampaikan untuk skop yang besar, kita membutuhkan dana sekian, itu mungkin akan make sense kepada investor. Terus juga saya tadi belum mention juga tentang Indigo. Dilo juga punya inkubator namanya Indigo Incubation. Itu di bawahnya Telkom langsung. Jadi kita setiap tahun buka 2 kali pendaftaran di pertengahan dan di akhir gitu. Kemarin tuh batch kedua udah selesai. Jadi teman-teman startup tuh akan masuk ke website-nya Indigo, terus ngisi segala macam pertanyaan tuh. Nah kalau misalnya mau tahu gitu bikin pitch deck kayak gimana, terusnya yang ditanyakan oleh investor kayak gimana, terus bisnis kita tuh kayak gimana, itu isi aja tuh form yang di Indigo tuh, itu banyak banget gitu. Tapi setelah ngisi itu kita bakalan tahu, oh produk kita ternyata kayak gini ya, kekurangan kita kayak gini ya, kayak gitu sih. Terus nanti teman-teman yang udah diinkubasi akan diinkubasi dulu tuh, dikasih mentor, terus dikasih kantor gratis, dan pendanaannya itu sampai 2, miliar untuk satu tim, untuk satu startup gitu. Dan kalau misalnya Telkom kan pasti funding gitu mau untung lah gitu kan. Jadi kita bisa langsung, tapi di situ udah kaitannya dengan Dilo tuh udah enggak. Jadi kita Dilo nyari talent, terus kita lempar ke Indigo, startupnya masuk ke Indigo, terus dikelola oleh Indigo. Nanti untuk pembagian saham-sahamnya berapa itu terserah dengan tim startup dan tim Indigo.
Dilo nggak akan ikut campur di situ gitu. Gitu aja Pak Eko. Terima kasih banyak nih Mas informasinya. Bahkan sampai menyampaikan ada inkubator juga ya di Telkom ya untuk startup ini. Dan tadi juga satu pesan yang sangat penting dari Pak Ismail pada Anda, yakni membangun latihan komunikasi efektif. Nah, bayangkan dalam waktu 3 menit harus bisa menyampaikan pesan untuk bisa menarik para investor. Nah, kuliah umum ini juga termasuk melatih Anda untuk itu. Nah, silakan. Kalau bertanya jangan panjang-panjang, cukup dalam 3 menit Anda bisa menyampaikan pertanyaan yang ringkas, padat, dan tuntas, kira-kira gitu. Silakan kalau ada yang mau langsung tanya. Ada? Silakan. Bertanya Pak, Ya, silakan. Siapa namanya? M. Rizal Ayubi Pak. Ya. Terima kasih Pak Eko atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Henry dan Pak Ismail. Jadi beberapa hari ini Ibi baca terkait dengan Big Data dan selalu dihubungkan dengan startup gitu Pak ya. Ibi yang ingin Ibi tanyakan, korelasi antara Big Data ini dengan startup itu seperti apa Pak? Kemudian IB juga belum memperoleh tools-tools untuk memperoleh Big Data itu sendiri seperti apa Pak? Mungkin Bapak boleh sharing tools apa saja yang bisa kita gunakan untuk memperoleh Big Data yang kita bisa analisis nantinya Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kami persilakan Pak Hendri dulu mungkin. Ya, mungkin saya sedikit aja, mungkin nanti Pak Ismail kayaknya lebih ahli nih masalah big data dengan Telkom, apalagi Telkom banyak big datanya. Ya kalau menurut saya sih big data itu kan intinya adalah sekumpulan data yang banyak gitu ya, yang kemudian kita perlu untuk analitik gitu ya, untuk kita analisa untuk keperluan startup yang kita bangun ya. Jadi kalau misalkan kita udah punya insight terhadap data-data yang sudah berhasil dikumpulkan, maka kita bisa menyesuaikan atau mengadaptasi dari data itu untuk membangun startup yang diinginkan oleh para user atau para pengguna gitu ya. Jadi mungkin manfaatnya di situ ya. Jadi kalau kita paham datanya, gitu jadi nggak buta gitu ya. Data pelanggan yang banyak, misalkan di Bogor ternyata selama masa pandemi kebutuhan, tadi beberapa teman-teman mahasiswa nanya mengenai pertanian, sayur mayurnya itu banyak nyata. Kebutuhannya nyata pas di lapangan datanya nggak sebanyak yang yang dibayangkan misalkan. Tapi di kota-kota besar lainnya justru malah itu dibutuhkan kondisi saat ini gitu ya. Jadi big data itu gunanya adalah untuk menganalisa kita keperluan para startup terhadap layanan yang akan kita berikan pada pelanggan, pada user atau para pengguna. Mungkin itu aja ya Pak Eko. Mungkin Pak Ismail lebih bisa menambahkan. Ya. Baik, silakan Pak Ismail untuk menambahkan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget gitu. Benar kata Pak Henry, data ya kita perlu banget buat startup gitu. Nggak hanya buat startup, sekarang perusahaan-perusahaan besar yang memerlukan data. Jadi dari data tersebut, misalkan kita ambillah customer kita gitu. Customer kita tuh umurnya berapa aja sih? Terusnya tinggalnya tuh di mana aja? Terusnya waktu dia ngunjungin website kita itu waktunya di jam berapa sih? Terusnya kebiasaannya tuh langsung ngeklik apa sih? Itu tuh ke-record semua di data gitu. Dan itu kita perlu banget buat efisiensi kerja kita, kedua juga buat market kita biar langsung tertuju. Oh, dia butuh ini. Teman-teman mungkin kalau misalkan keseringan nih dibuka Tokopedia misalkan gitu. Kita nyari misalkan handphone gitu. Handphone hari ini nyari handphone dan terus langsung ditampilkan kan handphone ini. Nah, besok atau nanti sore deh buka lagi Tokopedia itu pasti langsung ada history handphone gitu. Teman-teman langsung disuguhin nih ada handphone bahkan sampai ke Instagram kita atau kita lagi buka Facebook muncul tuh iklan
iklan handphone, iklan merek handphone gitu. Dan itu bagian dari data gitu. Jadi kerja sistem tuh biar pas dapat di customer gitu. Jadi nggak hanya ngira-ngira. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih ngira-ngira, oh produk saya lebih disukain yang ini nih gitu. Yang karena lebih banyak yang beli yang ini. Tapi lebih banyak itu mungkin karena apakah si customer itu butuh atau hanya butuh sesaat gitu. Makanya kita memerlukan data. Nah, data di sini mungkin kalau misalnya platform ya bisa dipakai big box big data itu dari Telkom atau juga Azure juga bisa dari Microsoft. Mungkin itu, Pak Eko. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Nah, itu tadi Rizal tentang big data. Silakan kalau ada yang lain yang mau bertanya tentang yang teknis juga boleh ya. Misalnya tentang bagaimana mendaftar tadi menjadi membernya Pak Ismail ini. Atau apa yang bisa dikerjakan dengan inkubator bisnis tadi. Silakan. Masih pada malu-malu mungkin ya, Pak. Iya nih. Kalau dilihat dari sisi siklus bisnisnya sendiri, Pak. Kalau misalkan di produk yang sifatnya konvensional itu kan biasanya dalam satu siklus itu mulai dari pengenalan, kemudian tumbuh, sampai kemudian matang, sampai decline, itu kadang siklusnya lama, bisa bertahun-tahun untuk membangun sebuah produk mencapai tingkat di puncaknya tadi. Tapi kelihatannya ini mohon dikoreksi, kalau dari kisah-kisah tadi ada semacam keunikan dalam bisnis startup, rata-rata melihat siklus hidup sebuah startup ini pendek-pendek. Artinya sudah bisa dilihat kalau sebuah startup itu akan kemudian, jadi kalaupun dia akan gagal, kegagalannya itu kemudian cepat kemudian terlihatnya. Demikian juga kalau dia sukses, suksesnya mungkin juga nggak membutuhkan waktu yang lama. Apakah ini karena pengaruh inovasi atau pengaruh teknologi atau seperti apa kalau menurut Pak Ismail? Oke. Kalau menurut saya ya, jadi kalau misalnya kita mau bikin startup biasanya saya ngasih form namanya bisnis model canvas gitu. Jadi ada kolom-kolom tuh dari customer siapa aja yang mau kita sasar gitu. Terusnya produk kita keunikannya itu apa aja, terusnya cost yang kita perlukan berapa gitu. Nanti penghasilan kita tuh dari mana aja. Terus juga kita kalau misalnya mau kerjasama dengan siapa aja. Nah itu semuanya harus diisi tuh. Biasanya dari situ awal-awal untuk bikin startup biasanya saya ajukan bisnis model canvas-nya dulu. Nah kenapa startup itu harus cepat dan kelihatannya cepat ya? Karena memang harus cepat, Pak. Karena kita kan nggak ada yang ngebiayain ya, apalagi belum dapat funding gitu. Kita harus kerja cepat, harus jalan cepat. Terus juga kita ada namanya lean canvas. Jadi lean canvas itu kan kita punya produk, produknya udah jadi, terus kita lempar ke market tuh tanggapannya seperti ini, oke kita koreksi lagi apa yang mesti dipertahanin atau mesti diperbaikin gitu. Kita lempar lagi, terusnya muter aja seperti itu namanya lean canvas. Jadi harus berjalannya kenapa cepat ya, itu inovasi. Tiba-tiba kalau misalkan produk kita nggak diterima nih, kita misalkan mungkin bisa pivot gitu, ganti ide atau ganti produk atau ganti bisnis model gitu. Jadi seperti itu sih. Ya, baik, terima kasih banyak, Pak. Mungkin Pak Hendri ada yang mau menambahkan? Ya, sedikit aja mungkin tadi yang sampaikan Pak Ismail, sebenarnya kita lakukan yang namanya iterasi kan. Kita berulang-ulang kan, itu yang namanya tadi saya udah jelaskan yang masalah design thinking. Kalau misalkan kita atau enggak MPV, kalau misalkan kita ternyata belum fit dengan market, maka kita balik lagi ke produk yang kita buat. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi enggak serta-merta kita itu harus saklek dengan produk yang udah kita buat di awal ya. Perubahan itu keniscayaannya apa yang harus kita
ya kita udah fleksibel gitu loh. Dunia startup harus cepat dan fleksibel. Jadi jangan lama-lama kalau memang udah ketemu bahwasanya nggak sesuai dengan market ya. Kita harus ubah dengan cepat. Kemudian mungkin Pak Eko ini tambahan sedikit ya. Jadi kan saya tadi ada di awal mau ngasih buku ya. Oh iya betul Pak, ada kuis sayembara. Ini bentuknya pertanyaan aja atau teman-teman yang udah nanya yang terbaik kali ya. Mungkin Pak Eko bisa nanya, teman-teman jawab. Nanti mungkin satu saya pilih yang pertanyaan terbaik, saya kasih buku satu juga. Jadi ada dua, mungkin teman-teman kesempatan Pak Eko mungkin bisa mewakili pertanyaan apa yang bagus, nanti teman-teman bisa jawab ya. Nah. Silakan Pak Eko. Ya, atau pertanyaannya dari Bapak. Oh ya oke, boleh. Supaya tahu kunci jawabannya. Ya oke, pertanyaan pertama ya. Oke, pertanyaan pertama. Kalau kita dalam menemukan ide yang cemerlang, berlian, kalau kita pakai toolsnya design thinking, tahapan pertama itu apa? Paling gampang, paling cepat ya yang jawab. Ngechat paling cepat. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Aduh, yang mana nih? Nggak kelihatan nih. Yang jawab paling cepat, Langsung sebut nama dulu, sebut nama. Nur Afmi. Nur Afmi, ya udah Nur Afmi yang pertama. Oh ya udah, silakan. Apa Nur Afmi? Empati, Pak. Boleh jelaskan sedikit empati itu apa? Empati itu jadi kita dalam membuat suatu bisnis itu kita harus melihat apa masalah yang ada di masyarakat gitu, Pak. Ya. Oke, bagus Pak Eko. Oke, 100. Buku langsung dikirim. Ya. Ketik alamatnya di chat gitu. Oke. Dan nomor telepon, mungkin nanti dihubungi sama Pak Hendri atau sama panitia. Ya, panitia akan dihubungi. Oke, lanjut. Yang kedua ya, pertanyaannya ya. Suatu produk atau layanan bisa dikatakan produk market fit, kalau menurut Sean Ellis, seperti apa? Sean Ellis itu penemu growth hacking kalau dalam dunia startup. Menurut dia, seperti apa? Sebut nama, langsung dulu sebut nama dulu. Rahmawati, izin menjawab, Pak. Siapa? Ayu Rahmawati. Ayu Rahmawati, oke. Iya, produk tersebut dikatakan MVP apabila startupnya itu berhenti menjual produk, tapi pelanggannya merasa kehilangan sebanyak minimal 40%. Betul. Ya, 100. Berarti memang menyimak kuliah nih Pak, nggak ngantuk nih. Iya. Terakhir ya, satu lagi deh pertanyaan yang ketiga. Kompetensi minimal tim startup harus ada apa aja? Silakan. Gustiana Pak, Gustiana izin menjawab. Ayo kompetensi minimal tim, langsung sebut nama. Gusti Kristiana, Pak. Izin menjawab. Siapa? Gusti. Gusti. Iya, Pak. Gusti. Iya, Pak. Untuk kompetensinya yang pertama itu membangun produk atau... Ya, Gusti, ya? Oh iya, Pak. Halo Pak, terdengar tidak Pak suaranya? Saya kedengaran. Pak Eko nggak kedengaran ya? Iya Pak, untuk kompetensi apa-apa, yang jawab aja Gusti, udah. Iya, belum, ini lagi jawab Pak. Ya, untuk kompetensi pertama itu membangun produk atau membangun layanan dasar. Jadi istilahnya di bidang operasionalnya. Lalu kompetensi yang kedua ada di bidang marketing atau pemasarannya. Lalu nanti seiring berjalannya dengan waktu dan usaha, ada baiknya mempersiapkan untuk kompetensi di bidang keuangannya agar meminimalkan kerugian bisnis. Seperti itu Pak. Terima kasih. Betul. Ya. Oke, betul Pak ya.
Betul Pak Eko. Oke, bertiga bagus semua, pada menyimak berarti. Iya, oke, alhamdulillah. Jadi silakan dikirim nama dan juga alamat nomor telepon ke chat di sini ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Oke, terima kasih banyak Pak Hendri dan juga Pak Ismail. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.53, kita cukupkan kegiatan kita sampai di sini. Terima kasih banyak atas insight dan pencerahan-pencerahan yang diberikan terkait dengan startup. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat dan mendatangkan keberkahan. Dan tentu saja para mahasiswa di sini bisa memulai ya untuk berani ya menjalankan usaha, entah itu startup, UKM atau yang lain. Banyak pesan tadi yang disampaikan tentang kreativitas, tentang inovasi, tentang kegigihan dalam melakukan usaha, tentang tidak mudah patah semangat ya ketika menghadapi risiko yang tinggi atau risiko yang besar. Sebagai tanda apresiasi kami terhadap para narasumber, ada sedikit kenang-kenangan Pak. Ini namanya token appreciation secara online ya. Jadi panitia mungkin bisa menampilkan. Terima kasih banyak kepada Pak Hendri. Dan juga pada Pak Ismail. Kelihatannya saya ada masalah internet ya. Suara saya kedengeran nggak nih? Kedengeran, Pak. Kedengeran Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hendri dan Pak Ismail atas partisipasinya di dalam acara kuliah tamu kita kali ini. Kepada para mahasiswa, jadi tugasnya ya ada resume yang perlu diupload dalam waktu 1 kali 24 jam. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eko dan semua. Terima kasih Pak Eko, Pak Hendri. Ya, Pak Ismail ya. Izin live. Sebelumnya, mohon maaf Pak, ada sesi foto bersama kepada seluruh partisipan. Mohon untuk diaktifkan kameranya. Pada teman-teman silakan kameranya diaktifkan. Ya, tolong kameranya di-on-kan dulu, mau ada foto bersama. Oke, mulai senyum. 3, 2, 1, slide pertama. Lanjut ke slide kedua. 3, 2, 1. Bagus, lanjut slide ketiga. 3, 2, 1. Mantap, lanjut slide keempat. 3, 2, 1. Lanjut lagi ke slide kelima. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman partisipan. Oke, terima kasih juga panitia sudah memfasilitasi acara ini. Ya, mohon izin ya Bapak-Bapak. Iya, Pak. Semuanya.